mulai on beat itu dari jam 5 pagi atau jam 6. Kalau bisa jam 5 pagi ya. Kenapa jam 5 pagi? Dan berikutnya, jika akun prioritas ini tadi kinerjanya lebih baik atau tetap baik, maka dia akan tetap bertahan di posisi prioritas. Begitu juga dengan sebaliknya. Seorang pelaut yang handal tidak akan pernah terlahir dari lautan yang tenang. Barang siapa yang mau berjuang dan menaklukkan tantangan, maka dia berhak untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan peribahasa ini sangat cocok untuk kita sebagai driver. Barang siapa yang mampu memahami sistem dan mampu menjalankannya dengan baik, maka akun seorang driver berhak menyandang gelar sebagai akun prioritas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan driver di seluruh Indonesia, baik driver roda 2 maupun roda 4. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas perihal sistem prioritas pada sistem Gojek yang berlaku. Jadi dengan sebuah pernyataan melalui notifikasi pada aplikasi akun Gojek baik Gokar maupun Goret yang resmi menyatakan bahwa tidak ada pemerataan order dan sistem yang berjalan adalah sistem prioritas. Nah, di sini saya akan mereview atau mengupas tuntas dan memberikan cara atau solusinya bagaimana untuk mencapai atau menjadi sebuah akun prioritas dengan cara yang mudah, simple, singkat, padat, dan berisi. Dan saya sudah menjelaskan dasar-dasar sistem prioritas 2020 ini di video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tuntas lebih dalam perihal sistem prioritas yang berlaku saat ini. Nah, syarat yang pertama adalah jam kerja. Jadi artinya rekan-rekan harus on beat minimal 8 jam. Jadi Gojek menentukan itu minimal jam kerja itu 8 jam. On beat selama 8 jam itu minimal per hari. Dan saya menyarankan rekan-rekan on beat itu 8 sampai 14 jam ya per hari. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk mulai on beat? Jadi jam berapa? Saya menyarankan rekan-rekan mulai on beat itu dari jam 5 pagi atau jam 6. Kalau bisa jam 5 pagi ya. Kenapa jam 5 pagi? Karena jam 5 pagi itu mulai beraktivitasnya orang-orang bekerja, berangkat kerja, orang sibuk, jadi jam sibuk. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan orderan itu lebih besar karena sebagian driver itu masih ada yang tidur, belum on beat dan belum siap untuk on beat. Jadi jumlah akun yang aktif itu lebih sedikit jika di jam-jam tersebut. Antara jam 5 sampai jam 6 itu jumlah akun yang aktif itu baru sedikit. Jadi kesempatan kita lebih besar. Oke. Nah, masalah jam on beat itu terserah rekan-rekan mau mulai jam berapa, tapi saya menyarankan mulai dari jam 5 pagi. Mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, terserah rekan-rekan. Nah, dan itu dilakukan secara konsisten. Jika rekan-rekan mulai on beat itu jam 5 dan lakukan seterusnya, itu jam 5, konsisten jam 5. Jangan hari ini jam 5 mulai on beat, besok jam 8, besoknya lagi jam 6. Nah, itu dianggap tidak konsisten. Nah, dan yang
berikutnya adalah jumlah penyelesaian orderan yang kemarin sempat saya bahas juga. Nah, jumlah penyelesaian orderan ini sebanyak-banyaknya, artinya bahwa berapapun jumlah orderan yang masuk, sikat habis, sapu bersih. Jadi tidak ada penolakan. Jadi semua orderan yang masuk, baik GoFood, GoRed, GoSend, untuk roda 2 ya, sikat habis. Nah, untuk roda 4, orderan tarikan trek panjang, trek pendek, sikat habis. Itu, jadi penyelesaian orderan sebanyak-banyaknya. Jadi nanti itu akan dinilai oleh sistem Gojek. Jadi tidak ada penolakan. Namun ada satu resiko yang tidak bisa dihindari, order fiktif dan cancelan dari customer. Itu memang resiko yang paling tidak bisa dihindari. Nah, untuk mengantisipasi order fiktif atau orderan di cancel, hindari tempat-tempat yang rawan ada sering terjadi order fiktif. Yang berikutnya adalah rating atau penilaian. Nah, rating akun atau penilaian akun itu juga menentukan baik buruknya akun rekan-rekan. Nah, rating ini biasanya diambil dari jumlah orderan yang diselesaikan dan penilaian dari customer, bintang. Jadi ada bintang 1 sampai 5 ya. Nah, bintang dari customer ini juga mempengaruhi. Itu adalah tolak ukur, salah satu tolak ukur baik buruknya akun driver. Nah, saya memberikan saran atau memberikan tip gimana caranya biar dapat penilaian yang baik. Pertama, bekerja dengan baik, berperilaku yang sopan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku, dan jika kondisi akun rekan-rekan masih merintis atau dalam keadaan kondisi terapi, saya sarankan minta sama customer itu bintang 5, dan minta sama customer itu agar komen yang baik. Jadi usahakan customer itu komen di setiap orderan yang kita selesaikan. Nah, komen itu pastinya komen yang baik. Nah, jadi sistem akan membaca bahwa akun rekan-rekan itu baik dan dapat respon yang banyak dari customer. Yang berikutnya adalah mobile. Nah, mobile ini sering jadi perdebatan dari para driver, baik driver roda 2 maupun roda 4. Jadi banyak yang bilang saya tetap nggak pindah-pindah, cari orderan di situ-situ aja juga dapat gitu. Oke. Tapi sistem Gojek lebih mengutamakan driver yang mobile atau ngebolang ya. Kalau bahasa ojolnya atau bahasa online-nya itu ngebolang. Jadi Gojek lebih memprioritaskan akun yang mobile, berpindah-pindah tempat. Jadi akun yang mobile mau berpindah-pindah tempat ini akan lebih diutamakan dan punya nilai plus. Nah, itulah beberapa syarat untuk mencapai sebagai akun prioritas, dan itu dilakukan minimal selama 2 minggu. Namun jika rekan-rekan bisa melakukan itu dengan baik tanpa kendala, dijalankan selama 1 minggu, itu sudah ada perubahan dari hari ke hari, itu sudah ada peningkatan. Jadi jika di hari pertama rekan-rekan tidak dapat orderan sama sekali, maka hari kedua, ketiga, dan berikutnya itu pasti ada peningkatan. Itulah beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh rekan-rekan untuk mencapai sistem prioritas di tahun 2020. Dan sering terjadi di lapangan bahwa seorang driver baru datang di satu tempat pangkalan, maka akunnya lebih dulu masuk orderan, lebih dulu daripada rekan-rekan yang
udah lama nongkrong di situ. Itu salah satu alasan kenapa seorang driver atau akun harus mobile. Nah, penambahan lagi untuk rekan-rekan yang akunnya sering terjadi atau mendapatkan cancelan atau order fiktif di satu tempat atau satu pangkalan, saran saya jangan dulu mangkal di tempat yang banyak cancelan pada akun rekan-rekan sekalian, minimal 1 minggu. Jangan mangkal dulu di situ, cari tempat yang lain yang potensi ordernya lebih banyak dan akun rekan-rekan itu minim cancelan di tempat tersebut. Nah, jika akun rekan-rekan sudah baik, sudah normal, bisa dibilang sudah prioritas, maka itu tidak akan berlaku. Tapi kalau kondisi akun rekan-rekan masih merintis, itu akan terjadi. Jadi rekan-rekan pasti pernah merasakan di tempat yang banyak cancelan, akun rekan-rekan itu akan lama mendapatkan orderan. Pasti akan dilangkai atau dilewati akun driver lain. Saya akan memberikan contoh kelompok akun. Jadi akun itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok akun prioritas. Yang kedua, kelompok akun sedang, medium. Yang ketiga adalah kelompok akun yang tidak gacor atau gagu. Nah, jadi akun itu terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, jika akun yang tidak gacor ini memperbaiki kinerjanya selama 2 minggu, maka dia akan naik, menggusur akun sedang ini tadi, bahkan bisa naik ke posisi tertinggi menjadi akun prioritas. Dan begitu juga akun medium. Jika kinerjanya lebih baik selama 2 minggu ke depan, maka dia akan naik, menggusur akun prioritas ini tadi. Dan berikutnya, jika akun prioritas ini tadi kinerjanya lebih baik atau tetap baik, maka dia akan tetap bertahan di posisi prioritas. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika akun prioritas ini tadi tidak konsisten atau kinerjanya buruk, maka dia akan turun menjadi medium. Bahkan bisa menjadi akun yang tidak gacor alias gagu. Nah, dan regulasi ini pasti akan berjalan. Kenapa saya bilang pasti akan berjalan? Karena tidak akan mungkin sebuah akun tetap bertahan menjadi akun prioritas. Karena ada satu resiko yang memang tidak bisa dihindari. Yang pertama, resiko yang paling sulit untuk dihindari adalah cancelan atau orderan yang dibatalkan, order fiktif, macam-macam. Orderan kalau GoRed ya, GoFood, mungkin restonya tutup atau makanannya habis, mau nggak mau harus di cancel, atau order fiktif. Jadi resiko yang paling tidak bisa dihindari adalah pembatalan orderan, baik itu yang dibatalkan driver maupun yang dibatalkan oleh customer. Makanya sistem prioritas ini adalah sistem yang paling ideal sih menurut saya, dan regulasinya itu pasti berputar dan itu terus berjalan. Yang di bawah akan naik, yang di tengah terus akan menggusur. Maka persaingan di sistem prioritas ini sangat ketat. Siapa yang mampu menjalankan dengan baik tanpa melakukan kesalahan, maka dia akan terus bertahan di posisi terbaik. Oke, itulah penjelasan saya perihal sistem prioritas di tahun 2020. Memang agak panjang ya rekan-rekan, mungkin terlalu panjang. Namun mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dijalankan dengan baik oleh rekan-rekan semuanya. Dan semoga video dan penjelasan saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Nah, jika ada pengalaman atau ada pendapat lain dari rekan-rekan, silakan komen di kolom komentar. Berikan pendapat, berikan pengalaman rekan-rekan agar bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Nah, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Salam satu aspal.